Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang muamalah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Asif Fitriadi dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, sebelumnya izinkan saya membacakan pemateri-pematerinya. Yang pertama Alia Rahmi, yang kedua Ivana Arianti, yang ketiga Lena Hania, yang keempat Emriki Indra, dan yang kelima Sri Wulan. Sebelum memulai acara presentasi kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri pertama disilahkan. Yang pertama adalah musako atau kontrak pengairan. A. Dalil yang mendasari legalitas musako adalah sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaybar dengan upah separuh dari hasil panen berupa buah dan tanaman. Hadis riwayat Muslim. Dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau menyerahkan pohon kurma dan tanah Khaybar kepada penduduk Yahudi Khaybar untuk menggarapnya dengan kekayaan mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan bagian separuh hasil dari buahnya. Hadis riwayat Muslim. B. Definisi musako secara bahasa adalah pengairan, sedangkan secara istilah musako adalah kerjasama antara pemilik pohon kurma atau anggur dengan pekerja untuk memberikan pelayanan berupa pengairan dan perawatan pohon dengan perjanjian pekerja mendapatkan bagian dari hasil panen. C. Struktur akad musako. Struktur akad musako terdiri dari 5 rukun, yakni akidain, maurid al-amal, amal, buah, dan sigah. 1. Akidain. Akidain adalah pelaku akad musako yang meliputi malik dan amil. Malik adalah pemilik pohon atau tanaman, sedangkan amil adalah pekerja yang bertugas mengairi dan merawat tanaman. Keduanya harus memiliki kriteria keahlian untuk melakukan akad secara individu atau ahli tasarruf, sebagaimana transaksi jual beli. Maka tidak sah jika pelaku tidak memiliki kriteria demikian seperti anak kecil dan orang gila. 2. Maurid al-a'mal. Maurid al-a'mal adalah objek transaksi musaqah. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Menurut Imam Syafi'i, objek transaksi musaqah hanya berlaku pada pohon kurma dan tanaman anggur saja. Sedangkan menurut Imam Malik, objek transaksi musaqah juga berlaku pada semua pohon yang memiliki akar yang menancap dalam seperti buah delima atau tidak seperti semangka. 3. A'mal. A'mal adalah pekerjaan yang harus dilakukan dalam akad musaqah. Secara umum, amal dalam akad musaqah ada 2, yaitu pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah dan pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan pohon. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah adalah tugas amil, pekerja, seperti mengawinkan dan mengairi pohon. Sedangkan pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan pohon adalah tugas malik, pemilik pohon atau tanaman, seperti menggali sungai. Jika pekerjaan yang menjadi tugas malik disyaratkan dalam akad musaqah untuk dikerjakan oleh pihak amil, maka akad tidak sah. 4. Buah. Buah dalam akad musaqah disyaratkan 3 hal. Yang A. Buah hanya dimiliki oleh 2 pelaku transaksi musaqah. Jika memasukkan pihak ketiga sebagai pemilik buah, maka akad musaqah batal. B. Buah dimiliki secara syirkah antara malik dan amil. Jika ada persyaratan dalam akad bahwa seluruh buah untuk salah satu pihak saja, maka akad musaqah batal. C.
Buah ditentukan dengan presentasi seperti 40% untuk malik dan 60% untuk amil. Tidak sah jika ditentukan dengan nominal seperti 2 ton untuk malik dan 3 ton untuk amil, karena belum tentu buah dalam akad musyaqqah mencapai nominal yang ditentukan. 5. Sighah. Sighah dalam akad musyaqqah meliputi ijab dan kabul. Syarat dan ketentuannya sama dengan transaksi jual beli. 2. Muzara'ah dan muhabarah. A. Dalil. Dalil yang mendasari legalitas muzara'ah dan muhabarah adalah sabda Rasulullah SAW. Artinya, dari Amir bin Dinar ia mengatakan, "Aku berkata kepada Taubus, wahai Abu Abdurrahman, sebaiknya kau tinggalkan akad muhabarah sebab para sahabat mengira bahwa Nabi SAW melarangnya." Lalu Taubus berkata, "Wahai Amir, orang yang lebih alim dari mereka yaitu Ibnu Abbas memberitahuku bahwa Nabi tidak melarang muhabarah, melainkan beliau hanya mengatakan seandainya salah satu kalian memberikan atau pinjaman tanah kepada saudaramu akan lebih baik daripada menarik upeti tertentu kepadanya." Hadis riwayat Muslim. B. Definisi. Muzara'ah secara bahasa adalah tanaman, sedangkan secara istilah adalah kontrak kerjasama antara pemilik tanah atau malik dengan pekerja atau amil untuk bercocok tanam dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Adapun benih dalam akad muzara'ah berasal dari malik. Muhabarah secara bahasa adalah tanah yang lunak atau tidak keras. Muhabarah secara istilah adalah kontrak kerjasama seperti muzara'ah, namun dalam praktik muhabarah benih berasal dari amil. C. Klarifikasi hukum. Akad muzara'ah dan muhabarah diperselisihkan oleh ulama secara umum ada 3 pendapat. 1. Keduanya sah. Pendapat pertama mengatakan bahwa muzara'ah dan muhabarah adalah transaksi yang sah. Pendapat ini dipilih oleh Imam As-Subki dan Imam An-Nawawi yang mengikuti Ibnu Munzir. Pendapat ini berdetensi pada Amaliyah, sahabat Umar dan penduduk Madinah. 2. Keduanya tidak sah. Pendapat kedua kebalikan dari pendapat pertama. Pendapat ini dipilih oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. 3. Muzara'ah sah. Muhabarah batal. Pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga ada qirad atau profit sharing. A. Dalil. Dalil yang mendasari legalitas qirad adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu." Sabda Rasulullah SAW artinya, sungguhnya Nabi SAW mengadakan kontrak mudarabah dengan Khadijah sekitar 1 tahun 2 bulan sebelum menikahinya, di mana waktu itu beliau berusia sekitar 25 tahun dengan membawa modalnya ke Syam, dan Khadijah menyuruh asisten seorang budaknya untuk menyertai beliau yang dikenal dengan nama Maisarah. Peristiwa tersebut berlangsung sebelum kenabian. Hadis riwayat Abu Nuaiman. Yang B, ada definisi. Qirad secara bahasa merupakan kata dari lafaz qard yang bermakna memotong, karena pemilik modal seolah memberikan potongan sebagian hartanya untuk dikelola pihak lain dan memberikan potongan laba yang diperoleh dari hasil pengelolaan harta. Qirad juga dikenal dengan bahasa mudarabah, dan istilah ini adalah istilah yang masyhur di kalangan masyarakat Irak. Sedangkan qirad menurut istilah adalah memasrahkan sejumlah harta dari pemilik modal kepada orang lain agar dikelola dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Mal-mal adalah struktur modal yang dikelola. Syarat-syaratnya ada 3. Berbentuk mata uang dinar atau dirham. Adapun modal akad qirad berupa mata uang selain dinar dan dirham. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Muhammad dari kalangan mazhab Hanafi, hukumnya boleh sebab termasuk pembayaran. Demikian juga mata uang yang berlaku saat ini. Diketahui juga jumlahnya. Akad modal harus muayyan. Modal diserahkan pada amil dan tidak boleh berada di pihak milik atau yang lain, karena hal demikian dapat dipersulit amil dalam pengelolaan harta. Amal adalah pengelola modal. Syarat amal ada 2. Sistem pengelola harta qirad disyaratkan harus dalam bentuk perdagangan. Perdagangan harus bersifat bebas, dalam arti tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu yang dapat
mempersempit ruang gerak amil dan peluang mendapatkan laba. 5. Ribun. Ribun adalah laba. Dalam akad qiraat, syarat ribun dalam akad qiraat adalah laba hanya khusus untuk kedua pelaku transaksi qiraat, dimiliki secara syirkoh antara malik dan amil. 3. Laba ditentukan dengan persentase seperti mark. Tidak sah jika ditentukan seperti mark 3 juta dan amil 4 juta karena laba yang dihasilkan belum tentu mencapai nominal yang ditentukan. 3. Secara syarat-syaratnya halnya dengan praktik jual beli. Yang keempat adalah syirkah atau kongsi kemitraan. A. Dalil. Dalil yang mendasari legalitas syirkah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Sa'ad ayat 24, artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Surat Sa'ad ayat 24. Sabda Rasulullah SAW artinya, dari Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat. Selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianati, maka aku keluar dari keduanya." Hadis riwayat Abu Daud. B. Definisi. Syirkah secara bahasa berarti bercampur, sedangkan menurut istilah adalah transaksi yang menuntut adanya hak kepemilikan dari dua orang atau lebih yang bersekutu dalam sejumlah barang. Syirkah terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, syirkah inan adalah kerjasama perdagangan antara dua orang atau lebih atas harta yang mereka miliki dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Model syirkah yang demikian legalitasnya disepakati ulama. 2. Syirkah abdan, kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu proyek tanpa mengeluarkan biaya atau modal dengan sistem keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Syirkah abdan hanya melibatkan tenaga tanpa melibatkan harta. Model syirkah semacam ini batal menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah boleh secara mutlak. 3. Syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dari bidang usaha tertentu yang melibatkan pekerjaan dan modal. Syirkah mufawadah merupakan kombinasi dari syirkah inan dan syirkah abdan. Model syirkah semacam ini batal menurut Imam Syafi'i dan sah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki. 4. Syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki popularitas, orang yang telah mendapatkan kepercayaan publik yang dapat mendongkrak nilai jual barang. Model syirkah semacam ini batal menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hanbali sah. C. Struktur akad syirkah inan. Struktur akad syirkah inan terdiri dari 3 rukun, yakni akidain, ma'qud alaih, dan sigah. 1. Akidain. Akidain adalah dua pelaku syirkah atau lebih dengan modalnya masing-masing. Syarat akidain sama dengan wakalah, orang yang memiliki kriteria sah untuk melakukan akad wakalah. Karena setiap orang dalam akad syirkah masing-masing berperan sebagai wakil sekaligus muwakil. 2. Ma'qud alaih. Ma'qud alaih adalah modal yang disyirkahkan. Syarat ma'qud alaih adalah harus berupa benda yang misli. Maksudnya adalah benda-benda yang sulit dibedakan ketika dicampur, seperti uang, emas, perak, beras, dan sebagainya. Berbeda dengan barang mutakawin seperti baju dan yang lain, maka tidak sah dijadikan ma'qud alaih dalam akad syirkah. Setelah ma'qud alaih memenuhi kriteria misli, masing-masing modal dari kedua perilaku transaksi syirkah atau lebih harus dicampur tanpa membedakan barang milik A atau B. 3. Sigoh. 1.
Dasar syigoh adalah adanya ungkapan dari masing-masing perilaku transaksi yang menunjukkan adanya izin untuk mengelola harta. Karena harta yang bercampur tidak boleh ditasarufkan kecuali ada izin dari masing-masing pelaku transaksi. Dan izin dari masing-masing hanya bisa diketahui dengan adanya syigoh. 5. Syuf'ah atau hak beli otoritatif. Dalil yang mendasari legalitas syuf'ah adalah sabda Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW memutuskan syuf'ah pada aset yang belum dibagi, dan apabila batas dan jalan telah dibuat maka tidak ada hak syuf'ah lagi. Hadis riwayat Bukhari. B. Definisi. Syuf'ah secara bahasa adalah mengumpulkan, sedangkan secara istilah adalah hak mitra lama untuk membeli barang. Syirkah secara otoritatif atau kohri yang dijual oleh mitra lama lainnya kepada mitra baru dengan harga sesuai penjualan. Struktur akad syuf'ah. Struktur akad syuf'ah terdiri dari 3 rukun, yakni syafi', masyfu' alaih, dan masfufi. Dalam syuf'ah tidak ada sigoh karena syuf'ah adalah hak memiliki yang tidak butuh pernyataan. 1. Syafi' adalah orang yang memiliki hak syuf'ah, yakni mitra lama yang berhak untuk membeli barang syirkah dari mitra baru. 2. Masfu' alaih. Masfu' alaih juga disebut masfu' anhu atau masfu' minhu, yakni pembeli barang syirkah kepada mitra lama. Masfu' alaih juga dikenal dengan mitra baru. 3. Masfufi. Masfufi adalah barang syirkah yang menjadi objek akad syuf'ah. Syarat masfufi ada 2. A. Barang yang bisa dibagi, maka tidak sah dijadikan objek akad syuf'ah barang yang tidak bisa dibagi seperti bangunan yang sangat sempit. B. Barang yang tidak bergerak atau tidak bisa dipindah seperti bangunan dan rumah. 6. Wakalah atau kontrak perwakilan. A. Dalil yang mendasari legalitas wakalah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Nisa ayat 35. Artinya, maka kirimkanlah seorang juru runding dari keluarga laki-laki dan seorang juru runding dari keluarga perempuan. Surat An-Nisa ayat 35. Sabda Rasulullah SAW, artinya, sesungguhnya Nabi SAW mengutus para petugas zakat untuk menarik zakat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. B. Definisi. Secara bahasa, wakalah adalah penyerahan, sedangkan menurut istilah adalah memberi hak usaha penuh seseorang kepada orang lain atas sebuah urusan yang dapat dilakukan sendiri dan boleh untuk diwakilkan agar urusan tersebut dilakukan ketika ia masih hidup. Hukum wakalah ada 4. 1. Wajib. Jika untuk mencegah bahaya yang terjadi pada orang yang memasrahkan, seperti orang yang kelaparan, memasrahkan, mewakilkan untuk membelikan makanan. 2. Sunnah, jika dalam rangka membantu perkara yang sunnah. 3. Makruh, jika ada unsur membantu perkara yang makruh. 4. Haram, jika dalam rangka mewujudkan perkara yang haram. C. Struktur akad wakalah. Struktur akad wakalah terdiri dari 4 rukun, yakni muwakil, wakil, muwakal fih, dan sigoh. 1. Muwakil. Muwakil adalah pihak yang memasrahkan urusan kepada orang lain sebagai pengganti dirinya. Syarat muwakil adalah orang yang sah untuk melakukan sendiri urusan yang ia wakilkan kepada orang lain, baik karena kepemilikan atau perwalian. 2. Wakil. Wakil adalah orang yang mengganti atau mengambil alih urusan orang lain atas izin perwakilan. Syarat dari wakil ada 2. A. Orang yang sah melakukan urusan yang dipasrahkan atas namanya dirinya sendiri, maka orang tidak sah melakukan sebuah urusan atas nama dirinya sendiri juga tidak sah melakukan urusan tersebut atas nama orang lain. B. Ditentukan oleh muwakil. 3. Muwakil fih. Muwakal fih adalah urusan yang dipasrahkan oleh muwakil kepada wakil. Syarat muwakal fih ada 3. A. Urusan yang sudah menjadi milik muwakil ketika dalam proses pemasrahan kepada wakil. B. Urusan yang diketahui meski tidak secara menyeluruh. C. Urusan yang dapat diwakilkan kepada orang lain. Urusan yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain tidak sah untuk diwakilkan, seperti ibadah yang masuk dalam kategori ibadah badaniyah mahdah. Contoh sholat, mandi besar, puasa, dan lain-lain. Sedangkan ibadah badaniyah gairu mahdah dapat diwakilkan kepada orang lain.
kepada orang lain, diantaranya ibadah badaniyah gairu mahda, yaitu haji, umroh, membayar zakat, dan menyembelih kurban. Yang keempat adalah sigo. Sigo adalah ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Syarat dari sigah ada dua. A. Ungkapan dari muwakil yang menunjukkan kerelaan atas sebuah perwakilan yang ia lakukan. B. Tidak ada ta'liq atau penggantungan dengan sebuah syarat. 7. Suluh. Rekonsiliasi. A. Dalil. Dalil yang mendasari legalitas suluh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 128, dan perdamaian itu lebih baik, Quran surat An-Nisa 128. Sabda Rasulullah SAW artinya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, rekonsiliasi antara umat Islam itu diperbolehkan, kecuali rekonsiliasi yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal. Hadis riwayat Tirmizi. B. Definisi. Suluh secara bahasa adalah menghilangkan sebuah konflik, sedangkan secara istilah adalah kesepakatan menuju perdamaian. Suluh dalam syariat Islam ada beberapa macam, yakni perdamaian antara negara, perdamaian antara pemerintah dengan kelompok pemberontak, perdamaian antara suami istri ketika terjadi konflik antara keduanya, dan perdamaian muamalah yang berkaitan dengan harta. Dalam bab ini kita akan membahas suluh yang terakhir. Sedangkan secara istilah daman adalah kesanggupan memberikan jaminan untuk membayarkan hutang, mengembalikannya barang, dan menghadirkan seorang yang menerima hukum. Dalam bab ini akan membahas daman yang pertama, yakni transaksi daman yang objek transaksinya berupa hutang. C. Struktur akad daman. Struktur akad daman terdiri dari 5 rukun, yakni damin, madmunlah, madmun adhu, madmun bih, dan sigah. 1. Damin. Damin adalah orang yang memiliki kesanggupan menjamin pembayaran hutang madmun anhu atau pemilik hutang pada madmunlah, pemilik piutang. Damin harus memiliki kriteria muhtar, dalam arti melakukan transaksi atas kehendak sendiri dan bukan paksaan sebagaimana dalam transaksi jual beli. 2. Madmunlah.
Madmunlah adalah orang yang memiliki piutang dalam tanggungan madmun anhu dan mendapat jaminan dari damin. Ketika hutang sudah jatuh tempo, maka madmunlah berhak menagih piutang baik kepada damin atau madmun anhu. Setelah damin membayar hutang kepada madmunlah atas nama madmun anhu, maka damin berhak meminta ganti kepada madmun anhu. 3. Madmun anhu. Madmun anhu adalah orang yang memiliki hutang kepada madmunlah. Madmun anhu tidak disyaratkan harus menyetujui transaksi daman, sebab membayarkan hutang orang lain tanpa izin dari pemilik hutang sah secara syariat. Karena itu transaksi daman juga sah untuk madmun anhu yang sudah mati. 4. Madmun bih. Madmun bih adalah hutang madmun anhu kepada madmunlah. Syarat madmun bih adalah A. Hutang yang sudah menjadi tanggungan madmun anhu. Syarat ini mengecualikan hutang yang belum terjadi, maka hutang yang akan dilakukan keesokan harinya tidak sah dijadikan objek transaksi daman. B. Nominal hutang diketahui pelaku transaksi. Nomor kelima, sigah. Sigah dalam transaksi daman meliputi ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kesanggupan. Syarat dan ketentuannya sama dengan sigah dalam transaksi jual beli. 9. Kafalah, penjaminan personal. Secara umum, transaksi kafalah sama dengan transaksi daman dari segi dalil yang mendasari legalitas kafalah dan struktur akad. Definisi kafalah secara istilah adalah transaksi daman yang objeknya transaksinya berupa orang, yakni kesanggupan memberikan jaminan untuk menghadirkan orang yang terlibat kasus hukum dan pengadilan. Hanya saja istilah yang digunakan dalam struktur akad kafalah berbeda dengan istilah yang ada dalam struktur akad daman. Contoh, saya jual baju ini kepadamu dengan sistem murabahah. Harga pembelian 100.000 dengan laba setiap hari 2.000.